Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to Business English Subject. So in this video, I will be discussing about how to give a business presentation in English. Jadi pada video kali ini saya akan membahas teori tentang bagaimana memberikan presentasi bisnis dalam bahasa Inggris. Okay, how to give a business presentation in English. So this is one of the important topics in business English subject because it is really relevant to your field of study. Jadi materi ini merupakan salah satu materi penting dalam mata kuliah Business English karena benar-benar relevan dengan jurusan manajemen ya, prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini business presentation-nya ini terbagi menjadi dua. Jadi bukan hanya barang, tapi bisa juga jasa. So, in the end of the semester, you are required to have a business presentation in English. And you can choose whether you want to present about a product or you want to present about a service. Okay, so from now on, you can prepare the topic for your business presentation. Jadi mulai dari sekarang sudah bisa dipikirkan ya, kira-kira topik apa, barang apa, jasa apa yang kalian ingin presentasikan dalam bahasa Inggris. In this video, the topic will consist about the presentation structure. Jadi presentasi structure ya, jadi susunan dari presentasi itu terdiri dari beberapa. Di sini saya sudah simplify ya, saya sudah menyingkatnya. Sebenarnya banyak sekali teori-teori yang bisa dibahas bagaimana sih melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Tetapi di sini saya batasi saja ya, meliputi 6 structure. Yang pertama adalah greeting. Greeting itu adalah say hi ya. You say hi to your audience. You say hi to people means greeting, menyapa. Kemudian number 2, introducing yourself. Memperkenalkan diri Anda. Yang ketiga adalah outlining or overviewing your topic. Jadi menjelaskan secara singkat susunan dari presentasi Anda. Jadi topiknya apa, bahasannya apa, dan sebagainya. Kemudian number 4, the main body. The main body ini adalah bagian utama dari presentasi bisnis Anda. Jadi fokus utama tentang bahasan barang dan jasanya ini benar-benar dielaborasi pada bagian keempat yang kita sebut dengan main body. Kemudian yang kelima adalah conclusion. Conclusion adalah kesimpulan. Kesimpulan tentang produk atau barang jasa yang Anda presentasikan. Kemudian yang terakhir adalah thanking the audience. Jadi nomor 6 ini sebenarnya adalah last but not least ya. Yang terakhir adalah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada audience. Ini sangat penting sekali. I will discuss it one by one. And now let's start from welcoming your audience. Jadi greeting ya, kita menyapa. Hello atau hi. How to start a presentation? Open with a greeting and thank people for coming, watching, joining, and seeing. Jadi bagaimana sih memulai sebuah presentasi? Tentu saja dengan sebuah sapaan atau ucapan terima kasih. Karena mereka telah menonton ya, telah menyaksikan, telah bergabung, telah melihat atau menyaksikan presentasi kita. Here are some opening statement ranging from formal to informal. So in this material, I only give you some example, and then also you can use your own expression. Jadi sebenarnya contoh yang saya berikan ini tidak baku ya. Kalian bisa menggunakan ekspresi yang kalian inginkan juga. Jadi ini cuma contoh saja yang biasanya digunakan ketika seseorang melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Di situ ada kalimat di opening, kalimat pembukaannya ya. Contohnya ada hi everyone, hi everybody, thank you for coming, thank you for watching, thank you for joining. Jadi kalimatnya ini optional saja ya, narasinya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan ya. Apakah langsung datang secara langsung, apakah mungkin menonton video dan sebagainya. Jadi bisa disesuaikan. Jadi ini kalimat yang paling sederhana. Kemudian you can also say hi. Let me begin my presentation. Let me begin my video. Let me begin my explanation. Jadi
Tadi sama ya, you can choose your own words. Jadi kalian bisa memilih kata-kata yang paling pas untuk kalian ucapkan. Jadi tergantung dari gaya penyampaiannya seperti apa. Oke, tadi ya range-nya itu bisa formal ataupun informal. Oke, kemudian contoh yang ketiga ini a little bit formal. Formal ya. Jadi tone-nya itu lebih berasa formal. Nah, misalnya dengan penggunaan ladies and gentlemen, thank you very much for coming watching today. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming along today. Jadi ini contohnya lebih formal ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah good afternoon folks. Oke, good afternoon folks. Good morning everyone. Good morning everybody. Hi everyone, well how's life? Ini agak santai lah ya. Hi everyone, how's life? Atau kalian bisa bilang, oke, what's up? Biasanya anak muda seperti suka kayak gitu ya. Nah, bisa juga bilang, how have you been doing? Oke, jadi how have you been doing ini artinya adalah how are you? Oke, karena how are you itu kita tahu ya, how are you itu sangat umum sekali diucapkan. Nah, kita boleh menggunakan variasi-variasi kalimat lainnya. Jadi ini cuma contoh saja. Oke, setelah tadi ya welcoming your audience, say hi, greeting. Okay, the next step is introducing yourself. Okay, so after you say hi to your audience, it is very essential for you to introduce yourself. Okay, in introducing yourself, you have to tell the audience your name, company, and position. In this case, it is a business presentation, so you have to be able to tell about your company and also your position. Jadi ketika memperkenalkan nama, karena ini presentasi bisnis ya, jadi bukan hanya nama saja, perusahaan, kemudian posisinya sebagai apa. Nah, jadi nanti di tugas presentasinya itu kalian mengarang saja ya, misalnya dari perusahaan apa. Oke, tapi kalau mau bilang mahasiswa semester 2, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pun tidak masalah ya. Yang penting produknya nanti jelas apa yang dijelaskan. Oke, di sini ada contoh kalimat operasionalnya ya. Once again, these are only example. Jadi ini cuma contoh saja. You can have your own version. Jadi boleh punya versi sendiri. Kalimat ini fleksibel, tidak rigid ya, tidak kaku. Karena bahasa Inggris itu dinamis ya. Oke, kita boleh arrange kalimat dalam bahasa Inggris as long as it is understandable. Oke, you can say, my name is Sylvia. And I work in the sales office in Pontianak. Or you can also say, my name is Windy, and I am the marketing manager at blah blah blah. Di situ blah blah blahnya ada company name ya. Jadi kalian bisa isi dengan nama perusahaan sesuai dengan produk apa yang akan kalian jelaskan. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, my name is blah blah blah. And I am a representative of blah blah blah. Representative ini artinya adalah perwakilannya. Jadi sangat umum juga menggunakan kata representative. Representative. Oke. Kemudian yang lebih santai lagi. Oke, let me introduce myself briefly. My name is blah blah blah. I'm the sales manager of blah blah blah. Oke, jadi blah blah blahnya itu bisa kalian isi sendiri ya. Tadi. Oke, kemudian yang terakhir, tadi saya bisa bilang ya, kalian juga bisa langsung introduce your true identity as university students. Misalnya kalian bilang, let me introduce myself. My name is blah blah blah. I'm the second semester students of management program at Faculty of Economics and Business Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke, jadi kalimat ini adalah kalimat operasional yang bisa digunakan when you want to introduce yourself. Oke, jadi jangan bingung lagi ya, karena ketika melakukan business presentation, kalian bisa sesuaikan dengan teori yang disampaikan pada video ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah introducing the topic. Oke, tadi step yang pertama adalah menyapa, memperkenalkan diri, kemudian adalah memperkenalkan topik dari presentasi. Oke, you have to be able to introduce the topic of the business presentation. Oke, jadi secara simple, secara sederhana, secara singkat, kita juga harus bisa menjelaskan apa sih topik presentasi kita. Oke, mungkin barang apa atau jasa apa yang akan kita jelaskan. Di situ ada contoh kalimat operasionalnya. For example, you can say, today I would like to talk to you about. Oke, about-nya bebas ya, produknya terserah, barang atau jasa bebas. You can choose any products you want.
Boleh produk yang sudah banyak dijual di pasaran, boleh juga yang kalian ngarang sendiri itu juga tidak masalah. Kemudian contoh yang kedua, I would like to take this opportunity to talk to you about. Oke, jadi about itu ada titik-titik, itu kalian isi saja dengan nama produk atau jasa yang ingin kalian jelaskan. Oke, kemudian yang ketiga, my goal today is to show our brand new product that has been launched lately. Nah, jadi tujuan saya hari ini adalah untuk mempromosikan, menunjukkan produk terbaru kami, perusahaan kami yang baru-baru saja di launching. Oke. Kemudian contoh berikutnya, today I would like to introduce the features of our latest product. Oke, jadi hari ini saya akan memperkenalkan keunggulan dari produk terbaru kami. Jadi sebenarnya semua kalimat ini maknanya kurang lebih sama ya, cuma dengan gaya bahasa yang berbeda saja. Or you can also say, in this presentation, I will show you how to blah blah blah. Okay, next, my objective today is to demonstrate blah blah blah. Jadi tujuan saya hari ini adalah untuk mendemonstrasikan. Oke, jadi ingat ya, tidak terbatas barang. Oke, tapi kalian juga bisa memilih jasa. Jasa itu banyak ya. Oke, misalnya kayak wedding organizer, event organizer, atau tourist guide, atau mungkin services dari bank, dan sebagainya. Jadi bebas, bukan hanya barang atau jasa. Oke, kemudian contoh kalimat berikutnya adalah I have prepared this presentation to introduce. Oke, jadi memang ya, presentasi yang baik itu secara singkat, presenter itu harus menjelaskan topik apa yang akan dibahas, walaupun tidak panjang lebar ya. Jadi jangan langsung straight into the point. Misalnya langsung menjelaskan, oh ini harganya berapa. Oke, jadi sistematikanya harus diatur dulu. Oke, jadi dari topiknya dulu ya, baru dielaborasi lebih dalam mengenai topik apa yang akan dibahas. Oke, kemudian explaining your plan for the presentation. Nah, jadi presentasi yang baik itu juga menjelaskan overview ya atau kerangka dari presentasi kita. Akan terdiri dari apa saja? Akan terdiri dari berapa section? Nah, jadi audiens itu sudah mendapat gambaran ya. Oh, kira-kira akan ada beberapa bagian yang akan dijelaskan. Oke, di sini kita menggunakan kalimat transitional signal ya. Jadi kalimat yang memberikan sinyal antara satu bagian ke bagian yang lainnya. Misalnya menggunakan kata first, second, then in the next section, and finally. Atau misalnya saya bilang as a conclusion, sebagai kesimpulan itu juga bisa ya. Di sini ada contoh kalimat. First, I will present some general descriptions and features about our product. Jadi urutannya harus benar ya. Hierarki dari presentasi atau struktur dari presentasi itu harus masuk akal, harus relevan. Tentu saja di awal-awal kita pasti menjelaskan deskripsi umum ya. Deskripsi umum dari produk yang akan kita jelaskan. Tidak mungkin kita langsung menjelaskan harganya atau di mana bisa belinya. Tentu saja yang pertama kita harus menjelaskan general description atau deskripsi umum mengenai produk atau jasa yang akan kita jelaskan. Kemudian contoh kalimat kedua, then I will explain. Kemudian saya akan menjelaskan. Misalnya, then I will explain the benefits. Misalnya, kemudian saya akan menjelaskan manfaat dari produk tersebut. Kemudian contoh berikutnya, in the next section, I would like to show. Di section berikutnya, saya akan menunjukkan. Misalnya, I would like to show how to use this product, bagaimana menggunakan produknya, atau tutorial ya, itu bisa juga. Contoh berikutnya lagi, my presentation is divided into 3 parts, atau 3 section. Jadi presentasi saya ini terbagi menjadi 3 bagian atau section. Sama ya, kalimat berikutnya, my presentation is in 3 parts. Jadi kita memang harus jelaskan, presentasi kita itu terdiri dari beberapa bagian. To begin with, atau firstly, I'm going to look at atau I'll show you. Ini kalimat pembukaan ya untuk memulai presentasi. Pertama-tama saya akan melihatkan atau menunjukkan kepada Anda. Kemudian following that, atau next, then. Jadi ini ya, maksudnya mengikuti bahasan sebelumnya. Kemudian saya akan bla bla bla. Kalimat contoh berikutnya, and finally we will look at. Dan pada akhirnya kita akan melihat mungkin ini ya,
keunggulan yang sangat berbeda dari produk-produk lainnya. Oke, jadi susunan dari presentasi itu juga harus make sense ya, harus masuk akal. So you must be able to organize the structure of your presentations in the relevant way. Jadi harus bisa mempresentasikan urutan presentasinya itu dengan relevan ya. Tidak mungkin di awal-awal tuh langsung menyebutkan harga, tapi pasti general description. Oke, sekarang kita masuk the main body, bagian utama ya. Okay, using linking words is an excellent way to keep your audience concentrated from start to finish. Such words serve as signposts that tell the audience where you are now and when you start a new idea. If you want to change the topic or proceed to a new point, use phrases like, okay, right, moving on to... Oke, jadi pada bagian utama ini dijelaskan ya, penggunaan kata penghubung adalah cara terbaik bagaimana kita bisa menjaga konsentrasi dari audiens dari awal sampai akhir. Nah, jadi kata-kata ini dikenal dengan istilah signpost. Oke. Di mana kita ini ya menyampaikan kepada audiens kita udah sampai mana kita dan kapan kita akan memulai ide baru. Oke, jadi kita bisa menggunakan kata okay, right, or moving on to. Oke, jadi kalimat ini adalah kalimat sinyal ya. Oke, untuk grab your audience attention. Okay. Ini contoh kalimatnya, beginning the main body. Okay, you can say, I would like to start with. Or you can say, okay, so let's start with. Atau kalimat yang lebih sederhana, to begin with. To begin my presentation, I will show you a video. Misalnya boleh juga ya, jadi presentasinya boleh kok menunjukkan video sedikit itu boleh. Jadi sebenarnya optional ya, jadi kalian bisa gunakan banyak sekali variasi dalam presentasi. Yang penting sesuai dengan konteks bahasanya saja. Oke, kemudian di main body lagi ya, masih di main body, beginning a new section of the body. Memulai section baru dari bagian utama presentasi. Tadi ya, jadi harus ada sinyal dari satu bahasan ke bahasan yang lainnya. Oke, misalnya kalian bilang, okay, so let's move on to the features of this product. So let's turn to the benefits of this product. So now we have come to the demonstrations of using this product. Now I would like to discuss the strengths and the weaknesses of this product. Jadi itu contoh-contoh saja ya. Oke, bisa jadi kalian juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari produk yang kalian presentasikan. Oke, jadi presentasinya ini bebas, boleh mengajak orang untuk membeli, boleh dalam bentuk mereview, boleh juga dalam bentuk tutorial atau demonstrasi. Jadi bebas. Oke, kemudian closing points of the main body. Oke, jadi poin penutup bagian utama. Kita bisa menggunakan so that completes my presentation about the benefit of this product. Let's move on to, okay. Kemudian contohnya, so that's all my explanation. Now moving on to, and the last, okay, I have explained how blah blah blah. Now I would like to discuss. Oke, jadi ini sebenarnya cuma contoh kalimat operasional ya. Intinya dari satu aspek ke aspek lainnya itu harus ada kalimat penghubung. Oke. You can also hold your audience attention by using lists and visual aids during your presentation. Okay, when you speak about processes, goals, pros and cons, or strategies, you may want to list them. Jadi ketika presentasi nanti dalam bentuk video, kalian juga bisa menggunakan animasi ya. Misalnya ada gambar-gambar yang muncul, ada ini ya list-list yang muncul, misalnya tentang tujuan, tentang kelebihan, tentang kekurangan, ataupun tentang strategi. Jadi bisa disinergikan dengan visual aid ya. Jadi kalian bisa menggunakan animasi ketika presentasi. Jadi bukan hanya full presenternya saja ya, tapi bisa menggunakan media. Media tambahan seperti gambar-gambar, tulisan-tulisan yang tiba-tiba muncul itu juga bisa. Kemudian main body ya. Useful words for listing. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang bisa digunakan ya ketika kita mau melist misalnya keuntungan dan kerugian ataupun mungkin feature-feature dari produk yang akan kita sampaikan.
Oke, misalnya there are 3 advantages to using this product. Oke, first, second, third. Oke, kemudian you can also say there are 2 types of blah blah blah. One is and another is. Karena tadi 2 jenis ya, satunya adalah, yang satunya lagi adalah. Kemudian there are 5 stages of the process. Ini kok proses ya. Proses itu bisa seperti tutorial, seperti demonstrasi. Mungkin kalian mau menunjukkan bagaimana menggunakan suatu produk. The first is bla bla bla. The second is bla bla bla. Oke, jadi memang ya penting sekali menggunakan visual. Apalagi videonya itu dibikin sekreatif mungkin ya. Oke, jadi soalnya bisa menambah daya jual dari video atau presentasi tersebut. Oke, kemudian conclusion. Conclusion adalah kesimpulan. Jadi di akhir presentasi, sebelum menutup, sebelum mengucapkan thanking to the audience, you must be able to make a simple conclusion about the whole ideas in your presentation. Jadi pada bagian conclusion ini, kalian juga harus bisa menyampaikan secara singkat, oke, apa saja yang sudah disampaikan pada presentasi tadi. Jadi secara singkat saja ya. Oke, di sini contoh kalimatnya ya. That's all for now on this presentation. Atau kalian bisa bilang, okay, that's end of my talk. That's end of my explanation. That's of my video. That ends of my presentation. Oke, jadi ini kalimat penutup ya. Oke, tapi kalian harus bisa menjelaskan rangkuman dari presentasi tadi. Oke, kemudian that's my presentation for today. In brief, I have covered the benefits, the features, the strength and the weaknesses, and many others. Oke, sekian presentasi saya. Jadi secara singkat saya sudah menjelaskan bla 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 bla. Jadi dijelaskan ya. Oke, kemudian well, that concludes my presentation for today. Oke, I have talked about. Jadi jelaskan ya. Well, itu mengakhiri presentasi saya hari ini ya. Saya telah bahas tentang apa. Tadi dijelaskan secara singkat saja. Oke, kemudian returning to the original questions, I suggest that we blah blah blah. And the last, that brings me to the end of my presentation. I hope that you are a little clearer on blah blah blah. Jadi ini conclusion ya, ini conclusion. Oke. Yang terakhir adalah thanking the audience. Oke. Karena ini bentuk presentasinya dalam video, jadi kalian cukup memberikan rasa terima kasih atau salutation kepada audience. Oke, kalau konteksnya presentasi secara langsung mungkin akan membuka sesi tanya jawab. Tapi karena di sini dalam bentuk video, jadi langsung saja thanking the audience. Oke. Oke, di sini contohnya ada I sincerely appreciate your attention to my presentation. Thank you. Or you can also say, and that brings me to the end. I would like to thank you for your time and attention today. Thank you very much for your interest and attention. Well, that's the end of my presentation. Thanks for watching. See you. Atau kalian bisa bilang juga, I can see that is my time is just about up. So to finish, I would like to say thank you. I sincerely appreciate that I have had this opportunity to present to you. Thanks a bunch. It's a wrap. See you around. I have to go now. Thanks for watching. Bye. Kemudian kalian bisa juga bilang, that's all for today. Thanks a bunch. I see you around. Jadi banyak sekali ya. Jadi contoh-contoh ini ada yang formal, ada yang informal, ada yang sedikit tonnya ini ya, tadi formal ya. Kemudian ada juga yang tonnya itu lebih santai. Jadi once again, it is up to you. I only give you examples and the theory, but you can use your own version. Jadi kalian boleh menggunakan gaya bahasa kalian sendiri. Yang penting itu dalam bahasa Inggris itu ini ya, comprehensible atau understandable. Maksudnya bisa diterima atau bisa dipahami oleh orang lain. Okay, I think that's all my explanation about how to give an effective business presentation in English. Okay, I see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.